Warga Muslim di Jerman, jumlahnya kira-kira 4 juta. Mereka menjadi kelompok agama ketiga terbesar. Sebagian besar termasuk Islam Sunni. Kelompok kedua terbesar adalah kelompok Alawiyah dan ketiga kelompok Syiah. Setengah dari warga Muslim di Jerman memiliki paspor Jerman. Sebagian besar keturunan imigran Turki. Kelompok besar lainnya berasal dari Eropa Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Seorang Muslim adalah imigran, seperti yang lain juga. Mereka punya masalah yang sama. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang baik. Anak-anak harus mendapat kesempatan yang sama seperti halnya orang tua. Mereka tidak ingin dirugikan. Bagi sebagian besar warga Muslim, agama penting. Menurut Badan Urusan Imigrasi dan Pengungsi, lebih dari 80% Muslim menyebut dirinya taat beragama. Konstitusi Jerman menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, di Jerman, masjid juga tampak di jalan-jalan. Masjid tertua Jerman berdiri di bagian kota Wilmersdorf di Berlin. Batu pertama Masjid Ahmadiyah itu diletakkan tahun 1924. Salah satu masjid terbesar didirikan tahun 2008 di Duisburg. Di Masjid Merkez bisa ditampung hingga 1.200 orang. Masjid ini juga mempunyai sarana kegiatan sosial yang juga terbuka bagi non-Muslim. Ini membuatnya istimewa di Jerman. Warga Muslim harus melihat diri sebagai bagian masyarakat Jerman dan juga dipandang demikian. Itulah harapan Konferensi Islam Jerman. Sejak 2006, Konferensi Islam Jerman menjadi forum diskusi antara wakil-wakil pemerintahan dan warga Muslim. Pokok pembicaraannya beragam, mulai dari pelajaran agama Islam, pendidikan imam, hingga bahaya ekstremisme Islam, dan juga sikap membenci Islam. Forum itu menawarkan ruang bagi kontroversi. 2012, pengikut diskusi panel tahunan membicarakan antara lain persamaan hak perempuan dan pria. Hasilnya jelas. Saya kira ini terjadi untuk pertama kalinya bahwa begitu banyak ikatan Muslim dan individu yang menyepakati pernyataan seperti ini. Dan sudah menjadi inti pernyataan ini untuk menegaskan bahwa kekerasan di rumah tangga dan kawin paksa bukan berasal dari sikap beragama, melainkan berdasar pada struktur patriarkal tradisional di negara-negara asal imigran. Jadi hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan agama dan Islam. Ia ingin menjadi panutan bagi perempuan muda Muslim. Pengacara dari Frankfurt, Gönül Halatmek. Orang tuanya berasal dari Turki dan dulu datang ke Jerman sebagai salah satu pekerja tamu. Gönül lulus sekolah menengah atas sebagai remaja Turki pertama di sekolahnya. Ia kemudian berkuliah di bidang hukum. Buat saya yang penting orang muda, terutama yang perempuan, harus bisa mengembangkan diri. Jadi wajar jika mereka ikut dalam pelajaran berenang, juga dalam study tour, pelajaran olahraga lainnya, itu wajar. Itu harus berdasar kuat dalam keluarga. 2010, Gönül Halatmek mendirikan jaringan inisiatif Frankfurt dari perempuan progresif bersama perempuan Muslim lainnya. Mereka menuntut kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan muda Muslim. Sebagai pengacara muda, Gönül Halatmek sering melihat bagaimana imigran perempuan menghadapi masalah besar, misalnya setelah perceraian. Mereka kadang sudah tinggal 30 tahun di Jerman dan tidak bisa bahasa Jerman. Kalau saya punya pandangan berbeda dalam dua dunia ini dan saya bisa berpindah-pindah antara dua dunia ini.
Bagi Gönül Halatmek, pendidikan dan kemapanan dari segi finansial menjadi kunci menuju persamaan hak. Ia menyebut dirinya Muslim yang taat, tetapi baginya kepercayaan adalah masalah pribadi. Orang yang taat beragama tetap boleh meniti karir. Itulah yang ingin ditunjukkannya bagi perempuan muda Muslim. Para imam dan tokoh agama dapat menjadi mediator dalam proses integrasi. Ada sekitar 1.200 imam yang hidup di Jerman. Sejauh ini mereka cuma mengenyam pendidikan di negara-negara Islam. Kebanyakan hidup sementara di Jerman tanpa banyak mengenal penduduk lokal atau menguasai bahasanya. Begitu pula dengan Ahmed Sami yang datang sebagai imam 2002 silam dari Maroko ke kota Bochum. Bahasa menjadi penting karena saya tidak memahaminya sama sekali. Saya cuma mendengar tanpa mengerti maksudnya, terutama budaya dan masyarakatnya. Sama sekali baru buat saya. Tapi bagaimana seorang imam akan mampu mendorong integrasi umatnya jika ia sendiri tidak bersentuhan dengan budaya setempat? Imame sollen Brückenbauer sein. Imam sepatutnya menjembatani, bukan malah menciptakan isolasi budaya. Sebab itu saya kira mereka harus bisa menyelesaikan pendidikannya di Jerman. Jadi tersosialisasikan di negara di mana mereka aktif untuk komunitasnya. In ihrer Gemeinde. Saat ini sudah banyak universitas-universitas di Jerman yang menawarkan pendidikan agama Islam. Universitas Osnabrück dan Münster bahkan memiliki pusat kajian Islam sendiri. Tahun 2016 nanti gelombang pertama imam-imam hasil didikan Jerman akan siap terjun ke lapangan. Sementara itu, berbagai institusi di Jerman sudah mulai menyediakan pendidikan tambahan untuk imam dan ustaz. Proyek ini dimulai 2010 lalu di kota Osnabrück. Di sini, Ahmed Sami menghabiskan 2 semester dalam bahasa Jerman, ilmu pengetahuan umum, dan pedagogi. Ini adalah langkah baru dalam catatan sejarah Jerman, bahwa warga Jerman, terutama para ilmuwannya, ikut memperhatikan kaum Muslim. Ini adalah istimewa buat saya. Guru agama yang mengenyam pendidikan universitas nantinya akan dibutuhkan di sekolah-sekolah Jerman. Dalam beberapa tahun ke depan, Jerman ingin secara perlahan mengadopsi pendidikan Islam ke dalam kurikulum. Pendidikan Islam untuk anak-anak dan remaja Muslim dalam bahasa Jerman. Ini juga adalah jalan menuju integrasi. Turkan Tahtabas sedang berbelanja penganan berbuka. Menahan makan dan minum dari matahari terbit hingga terbenam adalah kewajiban bagi kaum Muslim. Di Jerman, di mana kelompok non-Muslim makan di siang hari, puasa adalah tantangan untuk Tahtabas dan putra-putrinya. Dibandingkan saat bekerja di luar atau ketika sedang bersekolah, berpuasa lebih mudah jika di rumah. Buat keluarga Tahtabas, bulan Ramadan juga berarti menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka saling memaafkan jika ada konflik di antara anggota keluarga. Selamünaleyküm. Buka puasa di keluarga Tahtabas dimulai dengan sangat tradisional, yakni dengan buah kurma. Orang-orang yang saya sayangi ada di sini. Meja penuh dan istri saya masak sangat enak. Sangat melegakan bisa berbuka di sini. Bulan Ramadan juga sering dibarengi dengan perayaan malam seperti Festival Budaya Malam Ramadan yang digelar di kota Berlin. Festival yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri ini hadir dengan konser musik, pameran, dan film.
keren, musik asik, acara seru. Vive le Ramadan et vive les nuits du Ramadan.